Ya, pemirsa, seorang kakek yang mencuri ponsel milik jemaah haji dalam kompleks Bandara Soekarno-Hatta dibebaskan oleh polisi. Ya, Polresta Bandara Soekarno-Hatta malah kini memberikan bantuan untuk sang kakek. Oleh Poniman. Akhirnya Polresta Bandara memutuskan menggalang dana dari anggota dan pegawai di Mapolresta. Uang yang terkumpul lalu didonasikan pada Poniman. Poniman ternyata diberhentikan dari perusahaan kargo lebih dari setahun silam. Ia tak lagi punya pendapatan, sementara istrinya tergolek sakit di kontrakan tempat pasangan lansia ini sehari-hari tinggal. Saat mencuri ponsel seorang jemaah masjid, Poniman belum makan seharian karena tak ada beras untuk dimasak. Ponsel jarahan tersebut kemudian dijual Poniman dan uangnya dibelikan beras. Kita ingat istri di rumah udah sakit, nggak ada duit gitu. Akhirnya terpaksa ya kita ya cuma baru kali ini gitu kita ngambil ini punya orang gitu. Dari dulu ya kita belum pernah gitu. Ambil apa itu, Pak? Ngambil HP. Gitu. Sebenarnya dijual berapa sih, Pak? Cuma 250. Karena untuk kebutuhan makan atau gimana? Makan, gitu. Iya. Tapi emang waktu itu belum bekerja atau sudah belum. bekerja gimana? Saya setahun setengah itu kita memang belum kerja gitu. Nganggur ya? Itu, nganggur gitu. Harapannya nih, Pak, dengan adanya bantuan dari Polres gimana, Pak? Ya kita harapannya ya kita banyak terima kasih. Saat Poniman ditanyai jurnalis, nampak istrinya yang tak berdaya menangis sesenggukan karena tak menyangka suaminya bisa nekat mencuri demi bertahan hidup. Polisi memastikan Poniman sudah benar-benar bebas dari tuntutan hukum dan korban yang dicuri ponselnya sudah mendapatkan penggantian dari polisi. Ya, untuk kasus Pak Poniman sendiri yang bersangkutan melakukan tindak pidana tersebut pada bulan April, kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan di bulan Mei, dan di bulan Mei itu juga ya berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan kita fasilitasi untuk dilakukan mediasi melalui mekanisme restoratif justice. Nah, untuk perkaranya sendiri, perkaranya sudah kita hentikan dengan alasan demi hukum restoratif justice. Tentunya pemirsa, kisah kakek Poniman yang tentunya sangat menyentuh perasaan. Kita sudah terhubung dengan Kompol Ian Rimono untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kakek Poniman. Selamat siang, Pak. Iya. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Baik. Pak, kapan ini sebenarnya kasus ini dilakukan oleh kakek Poniman ini dan seperti apa kronologinya, Pak? Ya, kasus ini dilaporkan di Polres Bandara pada tanggal 5 April 2025, di mana kejadiannya
terjadi di salah satu masjid yang ada di wilayah hukum Polresta Bandar Suta dengan dugaan tindak pidana pencurian. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian tim melakukan penyelidikan dan juga penyidikan hingga akhirnya pada tanggal 20 Mei 2025 kita berhasil melakukan upaya paksa ya terhadap pelaku. Oke. Pak, untuk kakek Poniman atau pelaku pencurian ini sempat ditahankah? Kita lakukan upaya paksa berupa penangkapan ya. Namun yang bersangkutan setelah kita lakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, yang bersangkutan kita tidak lakukan penahanan, namun kepada Bapak Poniman ini ya, mengingat pertimbangan kemanusiaan, selain juga usia yang sudah tua, kemudian di kontrakan yang bersangkutan ada seorang istri yang sakit dan memang yang menjaga cuma Pak Poniman, sehingga kita memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap beliau, namun kita wajibkan untuk melakukan Baik, wajib lapor. Pak, tadi juga Anda seminggu 2 kali. sempat Anda juga tadi sempat menyebutkan jika yang merawat istrinya adalah kakek Poniman ini. Dari hasil informasi yang Anda dapatkan, apakah kakek Poniman ini punya anak atau tidak, Pak? Kakek Poniman punya anak, namun sudah tinggal tidak bersama dengan anaknya, dan juga anaknya juga sudah sibuk dengan kehidupan pribadi masing-masing. Oke. Dikatakan kakek Poniman ini sudah diberhentikan dari pekerjaannya selama setahun terakhir, begitu ya Pak. Lantas siapa yang membayar biaya kontrakan, biaya hidup? Bagaimana selama ini kakek Poniman atau pelaku pencurian ini kemudian menyambung hidup begitu? Ya, kakek Poniman ini berdasarkan keterangannya, sebelumnya dia bekerja sebagai supir di salah satu perusahaan yang ada di wilayah bandara, namun karena adanya pengurangan pekerja sehingga yang bersangkutan mungkin karena pertimbangan usia yang sudah cukup 68 tahun, sehingga yang bersangkutan dikeluarkan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang bersangkutan biasa bekerja sebagai supir tembak. Jadi ketika ada teman-temannya ataupun kenalannya yang kemudian membutuhkan tenaga supir, biasanya menghubungi Pak Poniman. Dari situlah yang bersangkutan biasa mendapatkan Oke, baik. uang. Pak, ini kalau dilihat juga informasinya ada barang-barang ataupun dana yang dikumpulkan. Ini dananya dari siapa, Pak, dan juga bantuan apa yang diberikan kepada kakek Poniman, Pak? Ya, setelah kita melakukan serangkaian proses penyidikan dan kemudian terhadap kasus yang mana Pak Poniman menjadi tersangka dihentikan melalui mekanisme restoratif justice. Kemudian rekan-rekan dari Satuan Reskrim Polresta Bandara berinisiatif ya, karena melihat kondisi dan situasi Pak Poniman itu sendiri. Nah, jadi kita mau sampaikan pesan bahwa rekan-rekan di Satreskrim Polresta Bandara selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak hukum, di sisi yang lain kita juga menunjukkan kepedulian kita dan cinta kasih kita sebagai sesama manusia yang kemudian ya kondisinya sangat memprihatinkan. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita tidak membenarkan Terima kasih, Mbak. pencurian, tapi ya tadi Anda katakan Ya, bahwa betul. kemanusiaan juga kita junjung. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Mbak.